Salam Reformanda Masiha Holog. Datang dan penuhilah hidupku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ukirlah firman-Mu di hatiku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ku merindukan kehadiran-Mu, agar hatiku tenang dan teduh. Curahkanlah api Roh Kudus-Mu, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Utuslah Roh-Mu membebaskanku, selamatkanlah, ya Tuhanku. Pandanglah tubuh serta jiwaku, selamatkanlah, ya Tuhanku. Jauhkanlah godaan dariku yang menghalangi pesan firman-Mu, yang mendukakan Roh-Mu, Tuhanku. Selamatkanlah, ya Tuhanku. Renungan Selasa 19 Juli 2022. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Topik kita, diurapi dan diutus untuk menyampaikan kabar baik. Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan kabar selamat kepada bangsa Israel setelah mereka kembali dari pembuangan. Pemberitaan Nabi Yesaya dalam nas ini menjadi penguatan kepada bangsa Israel untuk bersemangat dan penuh pengharapan dalam memulai kehidupan baru sebagai umat yang dikasihi Tuhan. Mereka tidak perlu ragu akan apa yang dikatakan oleh Yesaya, karena Roh Tuhan telah mengurapinya untuk menyampaikan kabar baik tersebut. Nas ini juga merupakan nubuatan tentang Juru Selamat. Yesus membacakan nas ini saat berada di rumah ibadat di Nazaret dalam rangkaian permulaan pelayanannya. Kita bisa baca dalam Lukas 4 ayat 16-19. Apa yang dinubuatkan dalam nats ini digenapi Yesus melalui seluruh hidup dan pelayanannya. Sekarang firman ini menyapa kita untuk meneguhkan iman kita akan keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan untuk menyatakan bahwa Tuhan juga mengurapi dan mengutus kita untuk menyampaikan kabar kepada orang-orang, karena Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyatakan firman-Nya seturut kehendak-Nya. Di matanya tidak ada yang layak atau tidak layak. Tuhan tidak mencari orang-orang yang pandai, rupawan, kaya, populer, atau yang sempurna menurut standar dunia. Meski semua itu dapat menjadi faktor pendukung yang menguntungkan, tetapi seringkali Tuhan mencari orang-orang biasa yang mungkin dipandang sebelah mata oleh sekelilingnya. Ketika Yesus memulai pelayanannya pun, Dia memilih nelayan, pemungut cukai, orang-orang dari golongan rakyat biasa, berkekurangan dalam hal karakter dan bahkan berdosa. Sampai saat ini, Tuhan masih mencari orang yang bersedia dipakainya untuk meneruskan pekerjaan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kelepasan kepada orang-orang yang terkurung. Oleh karenanya, marilah kita mempersembahkan hidup kita sebagai alat Tuhan yang diurapi dan diutus untuk menyampaikan kabar di tengah-tengah dunia ini. Amin.
Pertanyaan untuk direnungkan, apakah kita merasakan bahwa Tuhan mengutus kita untuk menyampaikan kabar baik? Bagaimana respons kita? Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ingatkanlah kami bahwa Roh Tuhan sudah mengurapi kami menjadi utusan untuk menyampaikan kabar baik. Gerakan hati kami untuk dapat melakukannya di dalam Kristus. Amin. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan kasih-Mu bagi sesamaku oleh Roh Kudus-Mu. Dari hatiku terpancar kasih-Mu. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan rahmat-Mu oleh Roh Kudus-Mu. Nyatakan rahmat-Mu, dari hatiku terpancar rahmat-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.